Halo semuanya, di kesempatan kali ini kelompok kami mau ngajak kalian semua buat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, kenapa kita mau ngajak kalian semua buat mengurangi kendaraan pribadi? Jadi akhir-akhir ini kan banyak banget penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota ya, terutama kan di Bandung itu banyak banget penggunaan kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini tuh menghasilkan gas-gas CO2 yang bisa berakibat buruk pada lingkungan. Sebelumnya kita bakal ke poster dulu ya. Jadi maksud poster ini tuh kita mau ngajak kalian semua untuk kayak stop atau mengurangi kendaraan bermotor dan mobil atau pokoknya kendaraan yang menghasilkan gas-gas rumah kaca. Contohnya di kendaraan bermotor dan mobil itu menghasilkan gas CO2 itu dari hasil pembakaran bahan bakar fosil. Nah, gas CO2 ini tuh merupakan salah satu gas yang pokoknya gas utama pemanasan global. Nah, apa aja sih alasan dan akibat yang lebih lanjut dari penggunaan kendaraan bermotor ini? Nah, kita lihat ya. Nah, kenapa sih kita tidak boleh menggunakan BBM atau bahan bakar minyak secara berlebihan di dalam kendaraan bermotor? Karena ketika kita menggunakan bensin atau kendaraan bermotor terlalu banyak, kendaraan bermotor tuh menghasilkan gas yang bernama karbon dioksida atau CO2. Nah, gas ini tuh termasuk gas rumah kaca yang bisa membahayakan bumi kita dan bisa menyebabkan global warming. Nah, berdasarkan laporan ini, saya dan teman-teman saya tuh sudah meneliti berapa kira-kira satu orang selama 3 hari berturut-turut pulang pergi dari rumah ke sekolah yang jarak sekitar 10 km. Dan pemakaian bensin yang bisa dibilang cukup sedikit bisa menghasilkan CO2 yang bisa dibilang cukup banyak untuk satu orang saja. Nah, tapi kalau misalnya gas CO2 ini berlebihan terus-menerus, maka bumi kita itu akan mengalami peningkatan suhu yang bisa berdampak buat kehidupan manusia juga dan lingkungan sekitar, ekosistem dan semacamnya. Meningkatnya suhu bumi itu mengakibatkan meningkatnya kekeringan. Selain meningkatnya suhu bumi, permukaan laut juga naik dikarenakan es kutub yang mencair. Selain akibat-akibat tersebut, pola cuaca yang berubah atau terjadinya cuaca ekstrim itu menjadi salah satu akibat dari pemanasan global. Nah, dari cuaca ekstrim atau pola iklim yang berubah itu mengakibatkan banyaknya hilangnya spesies, kekurangan makanan, dan menurunnya tingkat kesehatan. Jadi gas CO2 ini tuh sangat berbahaya untuk kehidupan makhluk hidup kalau secara berlebihan. Tetapi sebenarnya kalau gas rumah-rumah kaca gitu, kalau misalnya itu seimbang, itu tuh malah bagus untuk bagus untuk menghangatkan bumi. Jadi baik untuk kita juga. Tapi kalau misalnya apapun yang secara pun itu berlebihan, itu bakal merusak juga. Jadi itu akan membawa dampak negatif atau ada akibat-akibat dari itu. Maka kita mau untuk kalian semua untuk stop menggunakan kendaraan pribadi, terus kita beralih ke kendaraan umum ataupun kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda, ataupun kita bisa berjalan kaki jika jaraknya dekat. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, seperti yang kita tahu, kalau manusia ini hidup di bumi itu dengan suhu tertentu. Kita hidup dengan suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Apabila suhu terlalu panas atau terlalu dingin, akan terjadi banyak sekali perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita. Banyak fauna dan flora yang akan punah, dan juga bakal banyak terjadi kekeringan atau mungkin kemiskinan, dan juga banyak sekali faktor-faktor yang bakal terjadi akibat terjadinya
perubahan iklim. Nah, salah satu contoh perubahan iklim adalah global warming atau pemanasan yang ada di bumi. Jadi suhu bumi ini meningkat dengan sangat banyak dan bakal memanas seiring berjalannya waktu, sehingga akan terjadi banyak sekali kekeringan yang ada di bumi ini, flora dan fauna akan punah, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita juga bakal tahu kalau dari pemanasan global ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Kita harus peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Untuk dari itu, maka kita harus mencegah terjadinya pemanasan global. Seperti yang kita tahu, pemanasan global itu adalah pemanasan yang terjadi di bumi melalui yang namanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh gas-gas rumah kaca juga, seperti kita tahu. Salah satunya adalah gas CO2 yang ada sangat banyak di lingkungan kita saat ini. Gas CO2 ini sangat mudah sekali ditemukan. Kayak seperti contohnya respirasi kita saat bernafas, kita mengeluarkan CO2 setelah kita bernafas. Lalu solusinya untuk mengurangi emisi CO2 di lingkungan kita adalah dengan mengurangi kendaraan pribadi, kendaraan bermotor lebih tepatnya, karena kendaraan bermotor itu paling banyak penggunaan gas CO2. Dari mesinnya itu kita dapat mengeluarkan banyak sekali gas CO2 yang kita pakai dalam satu hari. Jadi kita harus mengurangi gas CO2 dengan cara kita berhenti menggunakan kendaraan pribadi, dan kita bisa beralih ke transportasi umum yang tentunya akan lebih menghemat penggunaan gas CO2 yang ada di lingkungan kita, seperti bus ataupun angkot. Jadi solusi dari CO2, dari gas rumah kaca dan pemanasan global ini juga ya sepertinya salah satunya yaitu yang bisa kita praktekkan dengan cukup mudah dalam lingkungan kita sehari-hari ini, meskipun dalam kehidupan ini penggunaan gas CO2 dan penggunaan kendaraan pribadi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi itu semua bisa diubah dan bisa kita kurangi demi lingkungan kita. Sekian, terima kasih.